Bu Siska adalah wanita yang telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Setelah perceraian anaknya, ia menemukan kembali jati dirinya dan berusaha untuk hidup mandiri. Ia sering datang ke kafe ini untuk menikmati waktu sendiri, membaca buku, dan merenungkan hidup. Hari itu, ia sedang membaca novel klasik, terhanyut dalam alur cerita yang penuh emosi. Di sisi lain kafe, Adrian, seorang pria muda yang baru saja bercerai, memasuki kafe dengan langkah ragu. Ia merasa kehilangan arah setelah perpisahan yang menyakitkan. Mencari tempat untuk menenangkan pikirannya, ia memilih kafe ini tanpa tahu bahwa takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Saat Adrian memesan kopi, matanya tertuju pada Bu Siska. Ada sesuatu yang menarik perhatian, aura tenang dan percaya diri yang dimiliki wanita itu membuatnya merasa tertarik. Tanpa sadar, ia berjalan menuju meja Bu Siska dan dengan sopan meminta izin untuk duduk. "Apakah tempat ini sudah ditempati?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Bu Siska menatapnya, terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum. "Silakan, saya tidak keberatan," jawabnya, suaranya hangat dan ramah. Adrian duduk, dan mereka mulai berbincang. Awalnya, percakapan mereka terasa canggung, tetapi seiring berjalannya waktu, keduanya mulai merasa nyaman. Mereka membahas berbagai topik, dari buku yang dibaca Bu Siska hingga pengalaman hidup masing-masing. Adrian terpesona oleh cara Bu Siska berbicara, dengan nada yang lembut dan penuh kebijaksanaan. "Buku ini sangat menarik," kata Bu Siska, menunjukkan novel yang sedang dibacanya. "Saya selalu percaya bahwa setiap cerita memiliki pelajaran yang bisa kita ambil." Adrian mengangguk, merasa terinspirasi oleh pandangannya. "Saya setuju. Saya rasa kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang lain, terutama dalam hal cinta dan hubungan." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Adrian menceritakan tentang pernikahannya yang gagal, sementara Bu Siska berbagi tentang perjalanan hidupnya setelah perceraian anaknya. Ada kedalaman dalam percakapan mereka, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saat waktu berlalu, Adrian merasa ada ketertarikan yang lebih dalam terhadap Bu Siska. Ia terpesona oleh kecerdasannya, keanggunannya, dan cara dia melihat dunia. Di sisi lain, Bu Siska juga merasakan ketertarikan yang sama. Meskipun ia tahu bahwa Adrian adalah mantan menantunya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ketika mereka berbicara, tangan mereka kadang-kadang bersentuhan, dan setiap kali itu terjadi, ada percikan listrik yang membuat jantung Adrian berdebar. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang sedang berkembang di antara mereka. Namun, keduanya berusaha untuk tidak mengakui perasaan itu, takut akan konsekuensi yang mungkin timbul. Setelah beberapa jam berbincang, mereka menyadari bahwa kafe mulai sepi. Adrian melihat jam di tangannya dan merasa terkejut. "Wah, sudah larut malam. Saya tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat," katanya, sedikit ragu. Bu Siska tersenyum, matanya berbinar. "Saya juga tidak. Ini adalah percakapan yang sangat menyenangkan." Adrian merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan ini. "Bagaimana jika kita bertemu lagi? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang pandangan hidup Anda," tawarnya, berharap Bu Siska akan setuju. Dengan senang hati, jawab Bu Siska, hatinya berdebar. "Saya juga ingin berbagi lebih banyak cerita." Mereka bertukar nomor telepon, dan saat Adrian berdiri untuk pergi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak hanya merasa terhubung dengan Bu Siska, tetapi juga merasakan harapan baru dalam hidupnya. Bu Siska, di sisi lain, merasa bersemangat dan berani menghadapi perasaan yang baru saja muncul. Saat Adrian melangkah keluar dari kafe, ia menoleh untuk melihat Bu Siska sekali lagi. Wanita itu tersenyum padanya, dan dalam sekejap, mereka saling memahami bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Keduanya meninggalkan kafe dengan perasaan yang campur aduk, antara harapan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berikutnya, Adrian dan Bu Siska saling mengirim pesan, berbagi pemikiran dan cerita. Mereka merencanakan pertemuan berikutnya, dan setiap kali mereka bertemu, kedekatan mereka semakin dalam. Adrian merasa hidupnya mulai berwarna kembali, sementara Bu Siska menemukan kembali semangat yang sempat hilang. Mereka menjadwalkan pertemuan di taman yang indah, di mana bunga-bunga bermekaran dan suara burung berkicau menciptakan suasana yang sempurna. Saat mereka berjalan bersama, tangan mereka kadang-kadang bersentuhan, dan setiap sentuhan itu membawa perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Adrian merasa terpesona oleh keanggunan Bu Siska,
dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi kecantikannya. Di sisi lain, Bu Siska merasakan ketertarikan yang sama, tetapi ia juga merasa bingung. Ia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Malam itu, saat mereka duduk di bangku taman, Adrian memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Siska, saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda lebih dari sekadar mantan menantu dan ibu mertua. Bu Siska terdiam sejenak, terkejut oleh pengakuan itu. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama. Adrian, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini bisa menjadi rumit. Adrian mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Siska. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Mereka berdua duduk dalam keheningan, merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, pertemuan tak terduga di kafe itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Adrian dan Bu Siska melanjutkan pertemuan mereka di taman yang indah, di mana sinar matahari sore menyinari jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Suara burung berkicau dan aroma bunga yang bermekaran menciptakan suasana yang sempurna untuk berbagi cerita dan momen-momen berharga. Saat mereka berjalan berdampingan, Adrian merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sejak perceraiannya. Adrian, saya senang kita bisa bertemu di sini, kata Bu Siska, senyumnya yang hangat membuat hati Adrian berdebar. Taman ini selalu menjadi tempat favorit saya untuk merenung. Begitu juga dengan saya, jawab Adrian, berusaha menahan tatapannya agar tidak terlalu lama tertuju pada wajah Bu Siska. Ada sesuatu yang menenangkan di sini. Seolah-olah semua masalah dunia ini bisa hilang sejenak. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Bu Siska menceritakan tentang perjalanan hidupnya setelah perceraian anaknya. Ia berbicara tentang bagaimana ia menemukan kembali jati dirinya, mengejar hobi yang selama ini terabaikan, dan belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Adrian mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh kebijaksanaan dan keteguhan hati Bu Siska. Saya rasa setiap orang memiliki perjalanan yang unik, kata Bu Siska. Kita semua mengalami kesedihan dan kehilangan, tetapi itu juga yang membuat kita lebih kuat. Saya belajar untuk tidak takut menghadapi masa lalu dan menerima diri saya apa adanya. Adrian mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Bu Siska. Saya setuju. Saya merasa seperti saya baru saja mulai memahami diri saya sendiri setelah pernikahan saya berakhir. Terkadang, kita perlu kehilangan sesuatu untuk menemukan kembali siapa kita sebenarnya. Mereka berhenti sejenak di dekat kolam kecil yang dikelilingi oleh bunga-bunga berwarna-warni. Adrian melihat refleksi dirinya di permukaan air yang tenang, tetapi saat ia menoleh ke arah Bu Siska, ia melihat lebih dari sekadar keindahan fisik. Ia melihat kekuatan, keteguhan, dan keanggunan yang membuatnya semakin terpesona. Adrian, apakah Anda pernah merasa terjebak dalam hidup? Tanya Bu Siska, matanya menatap jauh ke depan, seolah-olah mencari jawaban di antara dedaunan yang bergoyang. Sering sekali, jawab Adrian, suaranya penuh kejujuran. Setelah perceraian, saya merasa seperti kehilangan arah. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Rasanya seperti saya terjebak dalam rutinitas yang tidak ada artinya. Bu Siska mengangguk, memahami perasaan itu. Saya rasa kita semua pernah merasakannya. Tetapi penting untuk menemukan cara untuk bangkit kembali. Saya mulai menulis jurnal dan menggambar. Itu membantu saya mengekspresikan perasaan saya dan menemukan kembali semangat hidup. Adrian terkesan. Menulis jurnal? Itu ide yang bagus. Saya rasa saya perlu mencoba itu. Terkadang, saya merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Cobalah, kata Bu Siska, senyumnya menenangkan. Menulis bisa menjadi cara yang baik untuk memahami diri sendiri. Anda bisa menulis tentang apapun yang ada di pikiran Anda, tanpa takut dihakimi. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi lebih banyak tentang hobi dan minat masing-masing. Adrian merasa semakin dekat dengan Bu Siska, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi cara wanita itu berbicara. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti melodi yang indah, mengalun lembut di telinga Adrian. Saat mereka berjalan lebih jauh, mereka menemukan sebuah bangku kayu yang terletak di bawah pohon rindang. Bu Siska mengajak Adrian untuk duduk, dan mereka berdua menikmati keindahan taman di sekitar mereka. Adrian, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda, kata Bu Siska, menatapnya dengan penuh perhatian.
Apa yang Anda lakukan setelah perceraian? Bagaimana Anda mengatasi semua ini? Adrian menarik napas dalam-dalam, merasakan kehangatan tatapan Bu Siska. Setelah perceraian, saya merasa sangat kesepian. Saya mencoba untuk fokus pada pekerjaan, tetapi itu tidak cukup. Saya merasa kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang saya cintai. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengambil cuti dan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang selalu ingin saya kunjungi. Perjalanan itu pasti memberi Anda banyak pengalaman berharga, kata Bu Siska, matanya berbinar. Saya percaya bahwa setiap perjalanan memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Benar sekali, jawab Adrian, mengenang kembali momen-momen indah selama perjalanannya. Saya pergi ke pantai, mendaki gunung, dan bahkan mencoba beberapa aktivitas ekstrim. Itu membantu saya untuk melepaskan diri dari beban emosional yang saya rasakan. Bu Siska tersenyum, terinspirasi oleh semangat Adrian. Saya rasa kita semua perlu menemukan cara untuk melepaskan diri dari beban yang kita bawa. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak menikmati setiap momen. Adrian merasa terhubung dengan Bu Siska lebih dari sebelumnya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai mantan ibu mertuanya, tetapi juga sebagai seorang wanita yang kuat dan mandiri. Ada sesuatu yang mendalam dalam hubungan mereka, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye dan merah yang indah. Adrian dan Bu Siska duduk dalam keheningan, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Dalam momen itu, Adrian merasa seolah-olah waktu berhenti. Ia ingin mengabadikan setiap detik bersama Bu Siska, merasakan kehangatan dan kedekatan yang semakin dalam. Bu Siska, kata Adrian, suaranya lembut. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Bu Siska menatapnya, matanya penuh rasa syukur. Saya juga merasa beruntung bisa berbagi momen ini dengan Anda, Adrian. Anda adalah orang yang luar biasa, dan saya senang bisa mengenal Anda lebih dekat. Adrian merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekadar persahabatan. Ada ketertarikan yang mendalam, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkannya. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Saat mereka beranjak dari bangku, Adrian meraih tangan Bu Siska sejenak, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saya berharap kita bisa terus bertemu dan berbagi cerita seperti ini, katanya, matanya menatap dalam-dalam ke mata Bu Siska. Dengan senang hati, jawab Bu Siska, senyumnya membuat hati Adrian bergetar. Saya juga ingin mengenal Anda lebih dalam. Mereka berjalan kembali ke pintu keluar taman, dan saat mereka berpisah, Adrian merasa ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya menemukan teman baru, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Bu Siska, di sisi lain, merasakan semangat yang baru, dan ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat Adrian melangkah pergi, ia menoleh untuk melihat Bu Siska sekali lagi. Wanita itu tersenyum padanya, dan dalam sekejap, mereka saling memahami bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang penuh harapan dan kemungkinan. Adrian dan Bu Siska semakin sering bertemu, dan setiap pertemuan membawa keduanya lebih dekat satu sama lain. Mereka menjelajahi berbagai tempat di kota, dari kafe-kafe kecil yang nyaman hingga galeri seni yang memamerkan karya-karya lokal. Setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa berharga, dan Adrian merasa hidupnya mulai berwarna kembali. Suatu sore, mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah pameran seni di sebuah galeri yang terkenal. Saat mereka memasuki ruang pameran, Adrian merasakan getaran antusiasme di dalam dirinya. Bu Siska, dengan mata yang berbinar, tampak sangat bersemangat melihat karya-karya seni yang dipamerkan. Lihatlah lukisan ini, Adrian, serunya, menunjuk ke arah sebuah lukisan abstrak yang penuh warna. Saya selalu terpesona oleh cara seniman mengekspresikan perasaan mereka melalui karya seni. Adrian mengangguk, terpesona oleh cara Bu Siska berbicara. Saya rasa seni adalah cerminan dari jiwa. Setiap karya memiliki cerita yang ingin disampaikan. Mereka berkeliling, mengagumi berbagai karya seni, dan berbagi pandangan tentang makna di balik setiap lukisan. Bu Siska menjelaskan bagaimana seni bisa menjadi pelarian dari kenyataan, sebuah cara untuk mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Adrian mendengarkan dengan seksama, merasa terinspirasi oleh pandangan hidup Bu Siska yang penuh warna. Setelah beberapa saat, mereka menemukan diri mereka di depan lukisan besar yang menggambarkan pemandangan alam yang indah. Lukisan ini membuat saya merasa tenang, kata Bu Siska, matanya menyapu setiap detail.
Seolah-olah saya bisa merasakan angin dan mendengar suara alam. Adrian tersenyum, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Saya juga merasakannya. Ada sesuatu yang menenangkan dalam keindahan alam. Mungkin itu sebabnya kita merasa lebih hidup saat berada di luar ruangan. Mereka berdiri dalam keheningan, menikmati momen itu. Adrian merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua yang ada di sekelilingnya menghilang. Ia hanya fokus pada Bu Siska, pada cara dia melihat dunia, dan pada perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setelah menghabiskan waktu di galeri, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran kecil yang terkenal dengan masakan lokalnya. Saat mereka duduk di meja, Adrian merasa gugup. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Siska semakin dalam, dan ia ingin mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Bu Siska, katanya, suaranya lembut namun tegas. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Bu Siska menatapnya, matanya penuh perhatian. Tentu, Adrian. Apa yang ingin Anda katakan? Adrian menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Anda telah membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup saya, dan saya ingin tahu apakah Anda merasakan hal yang sama. Bu Siska terdiam sejenak, terkejut oleh pengakuan itu. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama. Adrian, saya juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Anda. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini bisa menjadi rumit. Adrian mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Siska. Saya tahu, tetapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Anda adalah seseorang yang sangat berarti bagi saya, dan saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih jauh. Bu Siska tersenyum, hatinya berdebar. Saya juga ingin menjelajahi perasaan ini, tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita tidak ingin menyakiti orang lain, terutama anak-anak kita. Mereka melanjutkan percakapan, membahas bagaimana mereka bisa menjaga hubungan ini tetap sehat dan saling menghormati. Adrian merasa lega bahwa Bu Siska merasakan hal yang sama, dan ia tahu bahwa mereka bisa menemukan cara untuk menjalani hubungan ini dengan bijaksana. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di sekitar restoran, menikmati suasana malam yang tenang. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan suasana romantis yang sempurna. Adrian meraih tangan Bu Siska, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Bu Siska, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang berbeda, kata Adrian, matanya berbinar. Bagaimana jika kita pergi ke pantai akhir pekan ini? Saya ingin berbagi momen indah dengan Anda di sana. Bu Siska terkejut, tetapi senyumnya menunjukkan bahwa ia menyukai ide itu. Itu terdengar luar biasa, Adrian. Saya suka pantai. Suara ombak dan angin laut selalu membuat saya merasa hidup. Mereka merencanakan perjalanan ke pantai, dan saat akhir pekan tiba, Adrian menjemput Bu Siska dengan mobilnya. Perjalanan menuju pantai dipenuhi dengan tawa dan cerita, dan keduanya merasa semakin dekat satu sama lain. Setibanya di pantai, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pasir putih yang lembut, ombak yang berdebur, dan langit biru yang cerah menciptakan suasana yang sempurna. Adrian dan Bu Siska berjalan di sepanjang pantai, merasakan angin laut yang segar menerpa wajah mereka. Ini indah sekali, kata Bu Siska, matanya bersinar saat melihat keindahan alam di sekelilingnya. Saya merasa sangat beruntung bisa berada di sini bersama Anda. Adrian tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Saya juga merasa beruntung. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Mereka menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye dan merah yang menakjubkan. Adrian dan Bu Siska duduk bersebelahan, menikmati keindahan alam sambil berbagi cerita dan tawa. Adrian, saya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Anda, kata Bu Siska, menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang membuat Anda menjadi orang yang seperti sekarang ini? Adrian merenung sejenak, mengenang kembali perjalanan hidupnya. Saya rasa pengalaman hidup saya telah membentuk siapa saya. Setiap kesalahan dan kegagalan telah mengajarkan saya pelajaran berharga. Saya belajar untuk tidak menyerah dan terus berjuang meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bu Siska mengangguk, terinspirasi oleh semangat Adrian. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki cerita yang unik. Kita semua memiliki perjalanan yang berbeda, tetapi pada akhirnya, kita semua mencari kebahagiaan. Saat matahari terbenam, Adrian meraih tangan Bu Siska,
merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Bu Siska, saya ingin kita bisa terus berbagi momen seperti ini. Anda telah membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup saya, dan saya tidak ingin kehilangan Anda. Bu Siska menatapnya, matanya penuh emosi. Adrian, saya juga merasa hal yang sama. Anda telah mengubah cara pandang saya tentang cinta dan kehidupan. Saya ingin menjelajahi perasaan ini bersama Anda. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Adrian merasakan ketegangan yang manis. Ia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan ia ingin melindunginya. Saat ombak berdebur di pantai, mereka berdua merasakan harapan dan kemungkinan yang tak terbatas di depan mereka. Saat malam tiba, mereka berjalan kembali ke mobil, tangan mereka saling menggenggam. Adrian merasa seolah-olah mereka telah memasuki babak baru dalam hidup mereka, dan ia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bu Siska, di sisi lain, merasakan semangat yang baru, dan ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari perjalanan yang penuh cinta dan kebahagiaan.